Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah, NPM saya 1823171021 dari D3 Keperawatan. Pengertian trolik emergensi adalah kereta roda atau trolik yang berisi peralatan medis dan obat-obatan yang digunakan saat memberikan bantuan life saving pada pasien yang mengalami keadaan emergensi. Dan adapun tujuan dari troli emergensi yaitu memastikan kelengkapan isi troli emergensi setiap saat sehingga dapat menjamin kelancaran pemberian bantuan life saving pada pasien dengan cepat, tepat, dan akurat. Kemudian referensinya yaitu MA Serat, pertolongan pertama, dan CVR terbaru. Bagian atas troli yaitu oksigen supply, defibrator with monitor, portable suction apparatus, laryngoscope, sat liver cap, sphygmometer, stethoscope, emergency crash car check set, checklist of car contents, emergency drug information set. Adapun 5 macam pengertian dari atas troli. Pertama yaitu oksigen menimbulkan tegangan, oksigen alveolate X meredakan hipoksemia atau hipoksia, regulator oksigen dengan Faumet, sebuah katup untuk mengatur laju aliran oksigen silinder oksigen. Kedua yaitu defibrator atau defibrasi adalah pengobatan definitif untuk aritmia jantung sebagai ventricular fibrillasi biasanya dengan kejutan listrik. Ketiga yaitu current suction apparatus, mechanical suction digunakan ketika pasien membersihkan mulut atau tenggorokan seret darah atau muntahan. Keempat yaitu sphygmometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Kelima yaitu stetoskop, ini adalah instrumen yang digunakan dalam auskultasi bunyi jantung dan juga digunakan dalam mengukur darah tekanan. Di laci pertama yaitu ada obat-obatan selanjutnya seperti adrenalin injek, sulfasatrofin, mignat mylon 25, mignat mylon 100, dopamin 50 mg, sikliokar 100 mg, sikliokar 500 mg, isoptin injek, cedilanid injek, valium 10 mg, ATVK, dormicum 15 mg, adona AC 50 mg, catafresh injek, lanosin injek, nitrosin, isoket, efedrin, akrinor, desamid alsan AN 5 ampo, aminofislin injek 5 ampo, vitamin K 3 ampo, narkam injek 1 ampo, anisati injek 1 ampo, transami injek 5 ampo, lasi injek 5 ampo, evarin injek 1 flek, desaurosin 40% 4 flek, KCL 4 flek, akuflow injek 4 flek, NaCl 25 cc 4 flek, silokain spray 1 pack, elektrodes chest 9 buah, stesolid 5 mg 3 buah, stetolit 10 mg 3 buah, kalsium klorida 3 ampo, kalsium glosa 2 ampo, debutrex 10 flek, difrivan 1 ampo. Laci kedua yaitu Pacific nomor 20, Pasofit nomor 22, Sweet 20 cc, Sweet 50 cc, kondom pad, Triway, Winaidy 25, Winaidy 23, Pleister, gunting perban, alkohol safe, hidrohil verban, tourniquet, cyclocail jelly, ban air, stoket, infus marco, infus micro, traufizer, tubing dan perfuser, Tegadrim. Laci ketiga yaitu Endotracal 2 nomor 2,5, Endotracal 2 nomor 3, Endotracal 2 nomor 3,5, Endotracal 2 nomor 4, Endotracal 2 nomor 4,5, Endotracal
2 nomor 5, endotracheal 2 nomor 6, endotracheal 2 nomor 6,5, endotracheal 2 nomor 7, Henschel nomor 7,5/7/8, polycap 16/14/18, urine bag, suction catheter, manometer, CCV, gila ginjal, disposirin, 3-way catheter, 2-way catheter, sterile water, vial, glycasanol, alcohol swab. NGT, endotracheal 2 nomor 7,5, endotracheal 2 nomor 8, ambu bag, segmax, mandari endotracheal 2 nomor 2, 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 guidil nomor 0, guidil nomor 2, guidil nomor 3, guidil nomor 4, guidil nomor 5, megitang, set laryngoscope B, set laryngoscope K. Dan selanjutnya yaitu loci keempat. Yang pertama dextrosin 5%, dan selanjutnya dextrosin 50%, yang ketiga dextrosin 5% 225 salin, dan yang keempat regulator, yang kelima NaCl, yang keenam monitor, yang ketujuh HMIC, yang ke-8 Israel, dan selanjutnya Mediquit, dan terakhir Calvavic. Selanjutnya NaCl 0,9% 500 ml, dan yang kedua NaCl 0,9% 1000 ml, dan yang ketiga D5% 500 ml, dan selanjutnya D10% 500 ml, dan infuser dan IV kateter nomor. Laci yang kelima yaitu CG elektroda, yang kedua sarung tangan steril, yang ketiga kardik needle, yang keempat case tube, yang kelima sterility water, yang selanjutnya stulures, yang ketujuh cardiac needle, yang ke-8 steril towels, yang selanjutnya cut down tray, yang ke-10 catheter kit, yang 11 cage tuber, yang ke-12 cuffless with bladders, yang selanjutnya yang terakhir dressing. Pengertian untuk melakukan prosedur tindakan pemasangan infus, salah satu alat dan bahan yang wajib digunakan yaitu jarum infus atau dalam dunia medis biasanya disebut avokat. Pemilihan jenis serta ukuran avokat teramat sangat menentukan pengenalan tingkat keberhasilan dalam melakukan pemasangan infus terhadap pasien, karena tergantung dari pemilihan ukuran bentuk serta fungsi yang harus sesuai dengan ukuran pena pasien. Selain dari kondisi pasien serta kemampuan pemasangan avokat itu sendiri tentunya. Ukuran 24G diperuntukkan bagi pasien dengan usia di bawah 1 tahun, neonatus, bayi anak, dan dewasa usia lanjut. Jarum infus ukuran 24 dapat dipergunakan untuk menginfus sebagian besar cairan infus dan relatif sangat mudah untuk melakukan insersi ke pena yang sangat kecil, tipis, dan rapuh. Kecepatan tetesan pada penggunaan jarum infus ukuran 24 harus dipertahankan pada tetesan lambat atau biasa disebut microdrive. Ukuran 18G hijau diperuntukkan bagi pasien anak dengan usia 1-8 tahun serta anak di atas usia 8 tahun dan dewasa biasanya dipergunakan untuk melakukan tindakan pemberian cairan darah atau komponen darah. Ukuran 20 diperuntukkan bagi pasien anak dengan usia 1-8 tahun serta anak di atas usia 8 tahun dan dewasa, sering digunakan untuk menginfus darah, komponen darah, serta cairan infus kental lainnya. Ukuran 22G diperuntuk bagi pasien anak dengan usia 1-8 tahun
serta dewasa usia lanjut, jarum infus ukuran 22 dapat dipergunakan untuk menginfus sebagian besar cairan infus dan relatif lebih mudah untuk melakukan insersi ke vena yang kecil, tipis dan rapuh. Kecepatan tetesan pada penggunaan jarum infus ukuran 22 harus dipertahankan pada tetesan lambat. Ukuran 26G diperuntukkan bagi pasien dengan usia di bawah 1 tahun, neonatus, bayi anak, dan dewasa usia lanjut. Jarum infus ukuran 26 dapat dipergunakan untuk menginfus sebagian besar cairan infus dan relatif sangat mudah untuk melakukan insersi ke vena yang sangat kecil, tipis, dan rapuh. Namun jarum infus ukuran 26 ini sangat jarang digunakan untuk para tenaga medis. Biasanya cukup menggunakan jarum infus ukuran 24. Ukuran 16G diperuntukkan bagi pasien anak dengan usia di atas 8 tahun dan dewasa dengan trauma, pasien dengan indikasi bedah mayor, serta dengan kondisi pasien yang diperlukan terapi sejumlah besar cairan infus diperlukan diberikan kepada pasien, sehingga pemasangan jarum infus ukuran 16 umumnya digunakan pada vena besar. Ukuran 14G diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi masif trauma.